Sekarang kita masuk ke materi baru ya, topik baru dari analisis data kategorik. Kita akan membahas mengenai Generalized Linear Model atau GLM. Idenya adalah, sebenarnya prinsip dasarnya Generalized Linear Model ini adalah model yang jauh lebih luas dibandingkan model regresi linear yang sudah pernah kalian pelajari di mata kuliah model linear ya. Nah, sebelum kita bahas apa itu generalized linear model, di sini saya berikan contoh ya untuk dapatkan gambaran ya, apa nanti yang dimaksud dengan generalized linear model. Sebagai ilustrasi, di sini saya punya contoh studi kasus mengenai fatality in falling accident. Jadi, jumlah kematian dari korban kecelakaan yang jatuh dari gedung ya. Jadi di sini diberikan misalkan di suatu gedung terdiri dari beberapa tingkat ya, cuman di sini data yang saya punya kebetulan hanya sampai 7 gedung. Jadi di sini bisa dilihat pada tabel ada di kolom pertama adalah lantainya. Ini lantai 1, lantai 2 sampai dengan lantai 7. Kemudian di masing-masing lantai di sini dicatat ada berapa banyak kasus kematian, itu dinotasikan dengan YX atau pada kolom kedua. Kemudian di kolom ketiga ini adalah banyaknya korban yang jatuh atau NX. Jadi misalkan contohnya di lantai pertama, dari 37 korban yang jatuh dari lantai pertama itu ada 2 orang yang meninggal. Begitu juga misalkan kita amati di lantai kedua, dari 54 korban yang jatuh dari lantai 2 ada sebanyak 6 orang yang meninggal, atau di sini bisa kita hitung proporsi yang meninggal di lantai 2 ada sebesar 0,11. Begitu juga sampai dengan lantai 7, di sini kasusnya cuma sedikit ya, korbannya yang jatuh ada 2 orang, dari 2 orang 1 yang meninggal, berarti proporsinya adalah setengah. Nah, besarnya proporsi meninggal untuk masing-masing lantai ini bisa kita gambarkan dengan diagram, dengan grafik ya, atau dengan scatter plot, di mana sumbu X-nya ini menyatakan lantai 1 sampai lantai 7, kemudian di sumbu Y-nya ini adalah fatality rate atau proporsi kematian di masing-masing lantai. Kalau kita lihat secara umum di sini ada semacam tren naik ya. Jadi semakin tinggi lantai, maka proporsi kematiannya juga semakin besar ya. Sebenarnya itu juga masuk akal ya, karena kalau jatuh dari lantai yang jauh lebih tinggi, ya pasti kemungkinan meninggalnya juga lebih besar. Jadi di sini contoh yang saya berikan tabelnya ini kan sebenarnya juga merupakan tabel kontingensi ya. Cuman ke tabel kontingensinya berarti ini adalah tabel 7 kali 2, karena kita punya 7 baris, kemudian kita punya 2 kolom. Cuman kebetulan di sini untuk kolomnya di sini yang kita tuliskan hanya kejadian sukses. Jadi kematian misalkan kita sebut sukses, kemudian yang gagalnya kan sebenarnya tinggal kita hitung sebagai selisih dari korban yang jatuh dikurangi dengan banyaknya yang meninggal. Jadi ini juga merupakan tabel kontingensi 2 arah, atau juga kalau kita lihat karena kolomnya ada 2, barisnya 7, berarti ini kita sebut tabel 7 kali 2. Nah, jika seandainya banyaknya yang jatuh itu saling independen, jadi tidak mempengaruhi banyaknya yang jatuh antara lantai 1 dengan lantai lainnya, ya maka di sini kita bisa katakan bahwa banyaknya kematian ya, atau di sini kan kita notasikan dengan YX atau ya YX di sini ya, maka bisa kita katakan YX ini akan berdistribusi binomial, karena kan jelas YX ini kan hanya ini kan menyatakan banyaknya kematian, sedangkan kejadiannya kan hanya ada 2, meninggal atau tidak meninggal ya. Dengan parameternya adalah ini NX, banyaknya kejadian di masing-masing lantai, kemudian PX ini adalah peluang suksesnya atau peluang meninggal. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membuktikan ya bahwa parameter dari PX itu bisa kita estimasi dengan metode maksimum likelihood, dan hasilnya adalah tinggal sebagai
rasio aja ya antara banyaknya yang meninggal atau YX dibagi dengan total korbannya di masing-masing lantai ya. Nah, cara yang kita lakukan seperti tadi ya, dengan mengestimasi masing-masing proporsi di setiap lantai dengan menggunakan maksimum likelihood, itu kan sebenarnya ada beberapa keterbatasan juga ya. Jadi di sini kalau misalkan PX hanya sekedar kita estimasi untuk masing-masing lantai tanpa melakukan pemodelan, ya maka ada beberapa permasalahan yang mungkin muncul. Pertama, ketika kita mengestimasi PX dengan metode maksimum likelihood seperti tadi, maka kita tidak bisa melakukan estimasi besarnya kematian untuk X di luar pengamatan. Jadi X ini kan adalah tingkat lantai ya. Jadi kalau seandainya ada di lantai 8, katakanlah gedungnya itu sebenarnya bukan 7 saja, tapi misalkan lebih dari 7 lantainya, ketika data yang diperoleh cuma sampai lantai ke-7, kita kan ingin tahu juga bagaimana sih kemungkinan kalau seseorang itu jatuh di lantai 8 atau di lantai 9 atau bahkan di lantai 10. Nah, ketika datanya cuma sampai lantai 7, tentu kan akan terbatas. Kita tidak bisa mengestimasi berapa besarnya kematian kalau tingkat lantainya itu di luar dari data yang kita observasi. Kemudian yang kedua, tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa kan dari plot tadi ini kan ada kecenderungan trennya meningkat ya. Cuman kalau kita hanya sekedar menggunakan estimasi maksimum likelihood, di sini kan bisa kita lihat kalau misalkan lantainya adalah lantai 5, di sini terlihat ya, kalau di lantai 5 itu kan proporsinya 0,31, sedangkan di lantai 4 ini adalah 0,34. Jadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita, karena kan ekspektasi kita kalau lantainya semakin tinggi tentu proporsi kematian semakin tinggi, sedangkan di sini enggak ya. Ketika lantainya di 5 ternyata proporsinya lebih kecil dibandingkan lantai 4. Atau bahkan yang lebih ekstrim di sini, ketika kita membandingkan di lantai 6 dan 7, ya kan kita berharap pasti kalau di lantai 7 pasti proporsinya lebih besar. Sedangkan kalau menggunakan estimasi maksimum likelihood seperti ini, ya dengan mengasumsikan YX-nya dalam binomial, maka di sini malah turun ya, malah jauh lebih kecil ketika jauh lebih kecil tingkat kematiannya dibandingkan di lantai 6 ya. Jadi dengan menggunakan cara seperti tadi, ketika kita berekspektasi laju kematiannya bertambah besar ya, maka di sini kan bertolak belakang ya, karena kalau lantainya semakin tinggi, lantai gedung semakin tinggi, kita berekspektasi kematiannya juga akan semakin besar, tetapi sampel laju kematian yang kita peroleh tadi proporsinya kan tidak monoton bertambah. Nah, kalau kita lakukan dengan pemodelan secara statistik ya, kita bisa menggabungkan pengetahuan sebelumnya untuk meningkatkan akurasi estimasi. Ya, jadi sebagai contoh, misalkan kita coba memodelkan parameter P-nya, ya ini sebagai fungsi naik ya. Jadi kalau kita modelkan sebagai fungsi naik, di sini ada beberapa cara. Cuman contoh yang saya berikan di sini ada dua. Kita bisa memodelkan Px sebagai suatu fungsi, misalkan Px-nya sama dengan alpha plus Bx. Persamaan ini kan sebenarnya kalian sudah cukup familiar ya ketika belajar model linear. Ini kan sama seperti persamaan regresi linear. Jadi kita memodelkan besarnya proporsi kematian sebagai fungsi seperti fungsi regresi linear. Ini kan fungsi linear yang monoton naik ya, kalau seandainya betanya ini positif. Atau cara kedua, kita bisa memodelkan dengan persamaan seperti ini ya. Nanti kalau modelnya seperti ini biasanya kita sebut sebagai fungsi logit. Ya, ini juga salah satu fungsi yang sifatnya dia naik ya. Nanti saya akan berikan penjelasan detail mengenai persamaan yang kedua ini. Oke, nah sebagai contoh, misalkan sekarang kita modelkan Px-nya itu sebagai persamaan regresi linear. Ya, jadi ini seperti memodelkan persamaan regresi linear sederhana.
Jadi kenapa sederhana? Karena kita cuma melibatkan satu faktor. Jadi proporsi kematian ini kan yang kita sebut variable dependent kalau di dalam regresi linear, sedangkan yang disebut sebagai variabel independennya adalah tingkat lantai. Jadi di sini kita memodelkan bagaimana pengaruh tingkat lantai terhadap besarnya proporsi kematian. Ya. Jadi di sini sudah saya berikan catatannya ya. Jadi variabel dependent atau variabel responnya adalah laju kematian yang diobservasi, atau ini adalah proporsi kematian yang bisa kita hitung sebagai banyaknya kematian dibagi dengan total korban di masing-masing lantai. Sedangkan variabel independennya adalah di sini tingkat lantai. Nah, ketika kita memiliki atau memodelkan data dengan model regresi linear, biasanya kan kita ingin tahu ya, berapa sih besar alfa, berapa besar beta. Ya, karena kan alfa dan beta di sini kan adalah parameter yang tidak diketahui. Dimana mungkin masih ingat, alfa itu biasanya kita sebut sebagai intercept di dalam regresi linear, sedangkan betanya ini biasanya kita sebut sebagai slope. Ya. Nah, salah satu metode untuk mengestimasi parameter intercept dan slope, kita bisa menggunakan metode OLS atau Ordinary Least Square, atau kalau diterjemahkan ke Indonesia berarti ini adalah metode jumlah kuadrat terkecil ya. Nah, dengan menggunakan OLS ini bisa kita hitung, sudah saya berikan di sini, bahwa besar estimasi parameter untuk intercept sebesar minus 0,09566, sedangkan slope-nya adalah 0,10973 ya. Jadi di sini bisa terlihat karena slope-nya positif, pasti trennya linear naik ya. Jadi kalau kita gambarkan persamaan ini ke dalam grafik, ini pasti trennya naik ya, seperti garis lurus yang saya berikan di sini ya. Nah, jadi kalau kita sudah peroleh besarnya parameter dari slope, biasanya kita bisa menafsirkan atau menginterpretasikan besarnya slope. Artinya apa? Kalau nilai slope-nya 0,10 atau 0,11 ya kita bulatkan, maka di sini bisa kita tafsirkan bahwa kalau kecelakaannya jatuh pada tingkat lantai 1 lebih tinggi, maka kemungkinan kematiannya itu akan bertambah besar sebesar 11%. Ya. Jadi dengan model regresi seperti ini, kita bisa melihat atau bisa misalkan nanti mengestimasi atau memprediksi besarnya kematian, laju kematian untuk nilai X yang berada di luar data pengamatan kita. Nah, permasalahannya adalah kalau kita memakai model regresi linear seperti ini, pertama ada beberapa asumsi yang terlanggar. Ya, contohnya yang pertama, kita punya variabel respon atau variabel dependennya adalah berupa laju kematian, atau di sini kita notasikan dengan PX ya. Kita tahu bahwa PX itu kan dia jelas bukan berasal dari variabel, bukan berasal dari distribusi normal ya. Jadi kita bisa cek pasti respon variabelnya atau laju kematiannya tidak normal. Tetapi sebenarnya kalau di dalam regresi linear ya, asumsi normalitas itu sebenarnya bukan kita cek pada variabel respon. Ya, jadi sebenarnya kalau masalah normal atau tidak normal pada variabel respon ini sebenarnya bukan masalah yang terlalu serius, karena regresi linear itu tidak mengharuskan respon normal, tetapi yang harus normal itu adalah residualnya ya. Jadi sebenarnya walaupun responnya tidak normal, tapi itu bukan hal yang harus kita anggap terlalu serius ya. Kemudian yang kedua adalah respon dari PX ini bisa kita cek pasti dia tidak memenuhi asumsi homoskedastisitas, atau artinya responnya ini tidak konstan dalam variansi. Ini bisa kita cek ya. Sekarang kalau kita hitung, kita tahu kan bahwa PX ya atau YX-nya itu kan dia berupa berasal dari distribusi binomial ya. Di sini kita bisa hitung standar error dari PX
Ya, ini kan adalah akar dari peluang suksesnya dikali peluang gagal dibagi dengan banyaknya kasus kejadian untuk di lantai X. Ya, kita ambil akarnya. Nah, kalau kita hitung untuk masing-masing X, ya, untuk masing-masing lantai, di sini bisa saya gambarkan, ya. Jadi setiap titik hitam ini kan artinya besarnya proporsi kematian untuk masing-masing lantai, ya. Ini besarnya proporsi kematian masing-masing lantai. Kemudian ada garis yang ke atas, vertikal ke atas dan ke bawah. Ini menyatakan besarnya standar error, satu standar error dari nilai proporsi kematian masing-masing lantai. Jadi kalau misalkan, contoh aja, misalkan standar error untuk proporsi kematian di lantai, misalkan di lantai 7, katakanlah 0,5. Artinya, di sini kalau saya gambarkan, kalau di lantai 7 adalah 0,5, artinya standar error, satu standar error ke bawah sebesar 0,5, satu standar error ke atas, ini sebesar 0,5, ya. Jadi kalau kita lihat di sini besarnya variansi atau standar error dari masing-masing nilai proporsi, ya, dari masing-masing proporsi di setiap lantai ini besarnya bervariasi, ya. Jadi di sini juga ini permasalahan kedua, ya, ketika kita menggunakan proporsi sebagai variabel respon di dalam model regresi linear. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah karena kita berbicara PX-nya, responnya itu adalah nilai peluang atau nilai proporsi, maka kita tahu, ya, bahwa kalau kita punya nilai peluang 0,01 dan ada peluang yang kedua misalkan 0,001, maka kita tahu bahwa perbedaan untuk kedua kasus ini kan termasuk perbedaan yang cukup penting, ya. Perbedaan antara pi-nya 0,01 dan pi-nya 0,001 ini perbedaan yang cukup penting. Tetapi kalau ternyata pi-nya 0,51 dan pi-nya 0,501, ini bisa kita anggap sebenarnya ini perbedaannya tidak terlalu penting. Jadi kalau kita menggunakan beda proporsi, kita tahu bahwa untuk kasus yang di atas, pi1 dikurang pi2, ini kan perbedaannya sebesar 0,0099. Jadi dari dua kasus ini, kalau kita hitung beda proporsinya sebesar 0,009. Tetapi kalau kalau pakai beda proporsi seolah-olah perbedaannya sama besar, ya, untuk kedua kasus tersebut, dan karena perbedaannya kecil berarti kita anggap perbedaannya itu tidak ada. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain, misalkan kita ambil rasio atau kita hitung relatif risknya, ya, jelas yang kasus pertama itu akan menyatakan ada perbedaan yang cukup besar karena rasionya lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan kasus yang kedua, ya. Nah, untuk peluang dengan dua kasus seperti ini, ya, ketika yang perbedaan pertama ini kan perbedaannya cukup penting, ya, tapi untuk yang kedua itu perbedaannya tidak terlalu penting, tetapi karena kita menggunakan metode ordinary least square atau metode kuadrat terkecil, kedua perbedaan ini akan dianggap sama. Jadi seolah-olah, jadi cara kerja OLS itu sama seperti menggunakan beda proporsi, jadi akan dianggap kedua perbedaan ini sama. Tetapi nanti kalau kita menggunakan metode likelihood, ya, dengan mempertimbangkan bahwa PX-nya itu berasal dari distribusi binomial, maka metode likelihood ini nanti mampu membedakan perbedaan antara kedua kasus yang saya berikan di sini, ya. Jadi itu permasalahan ketiga, ya. Jadi kalau menggunakan ordinary least square, karena respon variabelnya berupa proporsi, ya. Jadi nanti untuk perbedaan yang sebenarnya penting, ya, itu nanti bisa dianggap sama, ya, karena dia cara kerjanya mirip seperti menghitung beda proporsi. Kemudian permasalahan yang keempat adalah ketika kita memodelkan dengan menggunakan model regresi linear,
permasalahannya adalah kita tahu Px itu kan adalah proporsi. Kalau kita menggunakan pemodelan seperti ini dengan menggunakan regresi linear seperti ini, maka hasil dari Px-nya itu bisa berada di luar selang 0 dan 1. Ya, karena kita tahu Px proporsi, ya tentu kita harapkan pasti nilai proporsi atau pemodelannya Oke, tadi sempat mati ya laptop saya, sekarang saya lanjutkan lagi ya. Jadi, permasalahan yang keempat adalah kalau kita menggunakan metode regresi linear untuk memodelkan proporsi, adalah kita tahu bahwa proporsi itu selalu berada di antara 0 dan 1. Sedangkan ketika kita memodelkan seperti ini, ya ada kemungkinan nilainya, ya hasil prediksinya itu bisa berada di luar rentang yang kita harapkan. Nah, jadi di sini kita tidak bisa ya mengandalkan metode regresi linear untuk memodelkan proporsi dengan empat permasalahan yang saya sebutkan di sini. Nah, artinya kita butuh alternatif pemodelan yang lain di mana kita ingin memodelkan proporsi, tetapi misalkan di sini ada semacam tren naik ya, karena kita harapkan tadi ya, untuk contoh studi kasus tadi kita harapkan yang namanya proporsi kematian itu akan meningkat dengan bertambahnya tingkat lantai dari suatu gedung. Nah, contoh lain dari fungsi yang sifatnya naik itu adalah fungsi yang saya berikan di sini, ada yang disebut hubungan atau fungsi yang disebut berbentuk S. Kenapa disebut S-shape? Karena di sini fungsi naiknya itu mirip seperti huruf S ya. Jadi bentuk umum dari fungsi S ini kalau kita tuliskan secara matematika, ini fungsi yang dituliskan sebagai rasio antara eksponen ya E pangkat alfa plus BX dibagi 1 plus E pangkat alfa plus BX. Jadi kalau kita gunakan fungsi seperti ini ya,
kemudian kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius, di mana sumbu X-nya adalah, kalau contoh studi kasus tadi berarti X-nya itu adalah tingkat lantai, ya. Kemudian yang menjadi sumbu Y ini adalah besarnya proporsi. Jadi kita mau melihat hubungan antara proporsi dengan tingkat lantai, ya. Tingkat lantai di sini menggunakan hubungan yang disebut berbentuk S, ya. Jadi kalau seandainya nilai betanya itu positif, maka bentuknya itu dia akan naik, ya. S-nya akan naik dari X paling kecil ke X paling besar, dia akan membentuk pola S yang meningkat, ya. Cuma di sini pada suatu titik dia akan menuju ke 1, ya. Sedangkan ketika X-nya semakin kecil, maka proporsinya akan menuju ke 0. Ya, jadi ketika betanya positif, dia akan meningkat, kemudian nilainya akan menuju ke 1. Sebaliknya, kalau betanya kita ambil negatif, maka S-nya itu dia akan terbalik, ya. Jadi dia polanya menurun. Jadi dia dimulai ketika X-nya kecil, itu akan mulai ketika X-nya semakin kecil, dia akan mendekati 1, tetapi ketika X-nya semakin besar, dia akan turun mendekati 0. Nah, fungsi S-shape seperti ini adalah fungsi yang memang kita harapkan untuk memodelkan proporsi. Karena kalau kita lihat hubungan antara X dengan Px, itu nilai Px-nya selalu terbatas antara nilai 0 dan 1. Ya, karena kita tahu proporsi itu selalu berada di 0 dan 1. Beda dengan model regresi linear tadi, itu memungkinkan nilai Px-nya itu lebih besar dari 1, atau bahkan mungkin juga kita dapatkan proporsinya itu negatif. Ya jelas tidak mungkin, ya, kalau kita berbicara proporsi itu negatif atau misalkan lebih besar dari 1. Nah, model yang menggunakan bentuk fungsi berbentuk huruf S tadi, itu biasanya kita sebut sebagai model regresi logistik. Jadi model regresi logistik ini memodelkan peluang sukses Px untuk respon variabel yang mengikuti distribusi binomial, di mana hubungannya kita tuliskan sebagai persamaan ini, ya. Di mana besarnya proporsi kita tuliskan sebagai persamaan ini. Nah, kalau persamaan ini kita ambil logaritmanya, jadi ruas kanan kita ambil logaritma, berarti yang luas kiri kita ambil logaritma, ruas kanan juga kita ambil logaritmanya, ya. Kemudian kalau kita sederhanakan, ya, nanti pada akhirnya kita bisa dapatkan persamaan yang kedua ini, ya. Persamaan yang kedua, jadi ketika kita ambil logaritma dari persamaan pertama, ini saya sebut persamaan pertama, ya, kemudian kita sederhanakan sampai dapat persamaan kedua, kita bisa tuliskan persamaan pertama sebagai logaritma dari peluang sukses dibagi peluang gagal sama dengan alfa plus beta X, ya. Jadi dengan menggunakan hubungan berbentuk S ini, persamaan ini menjamin bahwa Px, ya, atau besarnya peluang sukses itu akan selalu berada di dalam rentang 0 dan 1. Tidak peduli berapapun nilai alfa, nilai beta maupun nilai X, selalu pasti Px-nya berada di 0 dan 1. Nah, persamaan seperti ini, ya, biasanya yang sebelah kiri, ya, yang sebelah kiri log dari Px dibagi 1 minus Px, ini biasanya kita tuliskan sebagai, kita sebut misalkan fungsi G. Fungsi G ini adalah fungsi terhadap peluang sukses. Biasanya fungsi G ini kita sebut sebagai fungsi logit, ya. Atau di sini kita tahu, ya, kalau misalkan kita ambil rasio Px dibagi dengan 1 minus Px, yang di dalam ini kan biasa kita sebut sebagai odds, ya. Jadi kalau kita ambil persamaan yang di dalam, ya, yang ini kan sebenarnya adalah odds, ya, karena odds itu kan kita hitung sebagai rasio antara peluang sukses dibagi peluang gagal. Jadi kadang ada juga yang menyebutnya ini kita sebut sebagai log odds, ya.
Jadi yang sebelah kiri, ruas sebelah kiri ini biasanya kita sebut juga log odds. Ya, yang ini kadang disebut juga log odds. Atau biasanya kita sebut selain log odds kita sebut juga fungsi logit ya. Nah, dari sini persamaan ini kan mirip seperti bentuk model linear ya. Kita punya persamaan sebelah kanan, ini kan adalah persamaan linear seperti dari model linear. Cuman yang membedakan adalah persamaan di sebelah kiri. Yang persamaan sebelah kiri ini kan tidak langsung kita modelkan terhadap respon variabel, tidak langsung kita modelkan terhadap Px ya. Kalau model linear kan kita modelkan Px sama dengan alpha plus beta x. Di sini sebelum kita modelkan alpha plus beta px, alpha plus beta x-nya kita langsung modelkan terhadap proporsinya, di sini istilahnya proporsinya kita transformasi terlebih dahulu, atau dalam hal ini kita kenakan fungsi logit, baru fungsi logitnya kita modelkan terhadap alpha plus beta x ya. Nah, bagaimana interpretasinya dari persamaan ini? Interpretasinya mirip ya. Kita tahu bahwa sebelah kiri ini kan jadi log odds ya. Sebelah kiri ini kan log odds sama dengan alpha plus beta x ya. Jadi ini bisa kita tafsirkan mirip seperti regresi linear. Artinya kalau nilai x-nya naik sebesar 1 unit, maka nilai log odds-nya akan bertambah sebesar beta. Ya, jadi sudah saya tuliskan log odds-nya akan bertambah sebesar beta kalau x-nya kita naikkan sebesar 1 unit. Kalau di interpretasi model linear, itu kan kita langsung ya interpretasikan kalau x-nya naik 1 unit, maka y-nya naik sebesar beta. Cuman karena kebetulan sebelah kiri kita, persamaan sebelah kiri kita kan bukan y, tapi kita ambil log odds-nya. Jadi mirip interpretasinya. Sekali lagi, kalau misalkan x-nya naik sebesar 1 unit, maka log odds-nya akan bertambah sebesar beta. Atau cara lainnya, karena kalau kita tafsirkan sebagai log odds, itu kan sebenarnya masih membingungkan ya, apa sih maksudnya log odds? Kita bisa transformasi, kita interpretasikan dalam bentuk odds. Caranya adalah kita ambil supaya log-nya hilang. Gimana caranya supaya log-nya hilang? Kan berarti kita ambil eksponen ya. Eksponen, jadi kita ambil eksponen untuk ruas kanan sama kiri. Kalau kita pangkatkan E, ruas kiri berarti kan menjadi odds. Ya. Sedangkan ruas kanan kalau kita pangkatkan E berarti E pangkat alfa ditambah beta X berarti kan sama saja dikali dengan E pangkat beta X. Ya. Kemudian kalau seandainya X-nya naik sebesar 1 unit, artinya misalkan saya punya X-nya adalah sekarang X plus 1. Berarti artinya kita punya persamaan log odds ya, log odds sama dengan alpha plus beta X plus 1. Sekarang kalau kita ambil eksponen untuk kedua ruas berarti kan ini menjadi odds ya. Yang sebelah kanan menjadi E pangkat alfa ditambah bukan ditambah ya, kita kalikan E pangkat beta X dikalikan E pangkat beta ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita naikkan X sebesar 1 unit? Ini kan persamaan yang ini kan ketika X-nya sebesar X. Kalau misalkan X-nya kita tambahkan 1 unit, berarti kan X plus 1 kita punya persamaan ini. Sekarang kita ambil selisihnya. Ya, jadi kalau X plus 1 kita punya persamaan kanan itu kan E pangkat alfa dikali E pangkat beta X dikali E pangkat beta ya. Sedangkan kalau kita punya X berarti kan ini E pangkat alfa dikali E pangkat beta X ya. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya X-nya naik 1 unit? Ya kita kurangi saja kan. Kalau kita kurangi berarti kita peroleh
Jadi di sini bisa kita peroleh, ini sama seperti mengambil rasio ya. Atau mungkin saya jelaskan lagi kenapa bisa rasio di sini, karena kan kita mengambil selisih ya. Kan idenya kita mau melihat apa sih interpretasinya kalau kita ganti bukan sebagai kenaikan dalam log odds tapi kenaikan dalam odds ya. Jadi kalau kenaikan dalam log odds itu kan artinya kita ambil selisih log odds kalau X-nya misalkan sama dengan, misalkan kita ambil yang beda selisih 1 unit, berarti misalkan X-nya sama dengan 1. Kemudian kalau beda 1 unit berarti log odds-nya kita ambil misalkan X-nya sama dengan 2. Ya, nanti ini kita akan lihat akan berlaku secara umum kalau kita ambil selisih antara X-nya itu sebesar 1 unit. Ya, jadi kalau kita kurangin ya, log odds X sama dengan 1 dikurangi log odds ketika X-nya sama dengan 2, kita tahu kan kenaikannya pasti sebesar beta ya. Nah, kalau misalkan selisih antara kedua ini kita ambil nilai eksponennya ya. Jadi kita ambil eksponen dari selisih, karena kan kita mau melihat selisih ya antara kedua logs. Log odds ketika X sama dengan 1 dikurangi log odds X sama dengan 2, tapi kita ambil eksponen. Berarti kan karena di dalam eksponen ini adalah pengurangan, berarti ini kan sama saja melihat hasil bagi ya. Karena kalau pengurangan jadi pembagian, berarti log odds lognya hilang ya. Di sini lognya hilang karena kita ambil eksponen. Berarti artinya odds untuk X sama dengan 1 dibagi odds X sama dengan 2. Karena yang sebelah kiri pembagian, berarti kan otomatis yang kanan juga jadi pembagian. Berarti ini kan menjadi rasio. Kalau kita ambil ini kan hilang, ini hilang ya. Berarti kita peroleh ini adalah ini E ya, bukan beta pangkat B, tapi E pangkat beta. Sama dengan E pangkat beta ya. Jadi dari sini artinya kalau kita ambil nilai eksponen ya, jadi bisa kalau kita mau menafsirkan dalam bentuk odds, artinya parameter betanya harus kita pangkatkan E dulu. Jadi ketika parameter beta kita pangkatkan X, ini bisa kita tafsirkan bahwa setiap kenaikan 1 unit dari X itu akan menambah nilai odds-nya itu akan bertambah sebesar E pangkat beta. Jadi untuk contoh data kecelakaan yang jatuh dari gedung tadi dengan menggunakan estimasi maksimum likelihood, saya tidak akan turunkan ya bagaimana penurunan rumusnya, tapi nanti di sini bisa kita peroleh ya, hasilnya adalah alfanya sebesar minus 3,492 dan betanya sebesar 0,662 ya. Jadi kalau kita masukkan ke dalam persamaan berbentuk S tadi ya, atau kita mau menghitung berapa sih besar prediksi dari peluang kematian untuk setiap lantai, ini kita masukkan ke dalam persamaan tadi yang ini ya. Ini kan alfanya, kemudian ini adalah betanya. Jadi kalau misalkan sekarang kita ambil lantainya atau X-nya sama dengan 1, ya tinggal kita substitusi saja. Berarti X-nya sama dengan 1, kita masukkan ke dalam persamaan, ini 1, kita peroleh nilai prediksi kematian di lantai ke-1 itu sebesar 5,6% ya. Jadi dengan menggunakan model regresi ini kita tahu bahwa korban yang jatuh dari lantai 1 itu yang merupakan korban meninggal itu diestimasi sebesar 5,6%. Begitu juga kalau misalkan kita mau mengestimasi korban kematian dari lantai 7, ya kita tinggal substitusi ke persamaan ini. Atau bahkan ketika kita mau menggunakan X yang di luar dari data yang kita pakai, misalkan 8, ini juga bisa kita estimasi besarnya proporsi kematian ya yang berasal dari lantai X ya, atau lantai 8.
Jadi kalau di sini ketika kita dapatkan, kita dapat betanya adalah 0,66. Kalau 0,66 ini kita ambil eksponennya, kita pangkatkan E, kita peroleh nilainya 1,963. Jadi kita bisa tafsirkan kalau korban jatuh yang meninggal ya pada satu lantai lebih tinggi ya, maka odds kematiannya itu akan bertambah sebesar 1,93. Oke, selain model regresi logistik, ada juga model regresi lainnya yang disebut model regresi probit yang bisa kita gunakan untuk memodelkan besarnya proporsi atau besarnya peluang. Ya, jadi di mana responnya itu adalah berupa proporsi antara 0 dan 1. Model lain yang juga membentuk kurva seperti kurva berbentuk S, itu ada model yang disebut model probit, di mana model probit ini mengasumsikan hubungan antara peluang sukses dengan persamaan kanan yang dituliskan seperti ini. Jadi ini adalah fungsi Pi dari alfa plus beta X, di mana Pi ini adalah fungsi distribusi kumulatif yang berasal dari distribusi normal baku di mana minnya 0 dan variansinya 1 ya. Jadi kan kita tahu kalau kita punya suatu kubah acak Z berdistribusi normal baku, maka PDF-nya adalah, ya sebenarnya saya tuliskan di sini ya, FZ-nya ya. Karena kita punya kubah acaknya Z, berarti fungsi PDF-nya kan adalah 1 akar 2pi. Biasanya kalau normal itu kan sigma kuadrat, karena sigma kuadratnya 1 berarti bisa hilang. E pangkat minus X minus mu, cuma karena mu-nya 0 berarti kan menjadi X kuadrat dibagi 2 sigma, karena sigmanya 1 berarti menjadi 2 ya. Jadi kalau Pi ini adalah fungsi distribusi kumulatif, berarti Pi dari Z itu kan adalah peluang Z lebih kecil sama dengan Z. Peluang Z lebih kecil sama dengan Z itu kan sebenarnya melihat peluang atau luas daerah yang berada di sebelah kiri nilai Z kecil ya. Jadi persamaan peluang ini kan menyatakan kalau ini adalah Z kecil, peluang ini kan menyatakan peluang atau luas area yang ini ya. Yang ada di sebelah kiri distribusi normal baku. Jadi cara menghitungnya ya, kalau kita menghitung peluang lebih kecil kan kita ambil integral. Karena lebih kecil dari Z berarti batas bawahnya minus hingga sampai dengan Z. Nah, dari sini sebagai contoh ya, untuk memahami apa sih itu nilai dari PZ. Sekarang kalau kita lihat berapa besarnya pi 0. Berapa pi 0? Ya, kita kalau gambarkan sebenarnya pi 0 itu mudah ya. Pi 0 berarti ini kan ada di tengah ya, ini 0. Berapa pi 0? Berarti peluang yang ada di sebelah kiri 0. Kita tahu karena ini adalah distribusi normal baku dan dia simetris di tengah-tengah nilai 0, kan minnya 0. Berapa besar ini? Ya kita tahu normal itu kan simetris ya. Berarti di sini pasti peluangnya setengah-setengah, sebelah kiri 50%, sebelah kanan 50%. Berarti untuk pi 0 ini nilai peluangnya adalah 0,5. Nah, berapa pi minus 1,96? Kita gambarkan lagi. Minus 1,96 ada di sini ya. Ada di sini. Ini minus 1,96. Kita tahu kalau misalkan belajar uji hipotesis, biasanya kan kalau kita pakai alfanya 5%, titik kritisnya 1,96 kalau uji hipotesisnya adalah total ya, atau dua arah. Berarti kalau minus 1,96 di sini berapa? 2,5% ya, atau 2,5% atau 0,025. Kemudian yang terakhir, berapa pi untuk 1,96? 1,96 kan di sini ya, 1,96 sini. Cuman pi ini kan melihat peluang, ini adalah fungsi distribusi kumulatif, berarti nilai peluang yang ada di sebelah kiri titik Z. Berapa nilai ini?
Ya kita tahu 1,96 ini kan yang sebelah kiri yang tidak saya hasil 2,5%, berarti yang ini adalah 0,975. Nah ini tadi yang saya ilustrasikan ya. Jadi kalau kita punya suatu titik Z kecil, kita punya suatu titik Z kecil di sini ya. Kalau di sini pakai X ya. Ini misalkan ini ada suatu Z, ya berarti yang disebut dengan PX itu adalah luas area yang ada di sini ya. Jadi ini adalah ini adalah PZ ya. Atau kalau kita gambarkan fungsi distribusi kumulatifnya, kalau yang di atas ini kan gambar fungsi peluangnya ya, jadi dia berbentuk simetris. Kalau fungsi distribusi kumulatifnya kita gambarkan, dia akan membentuk seperti kurva S ya. Jadi dia akan untuk sembarang nilai Z atau X ya, nilai kumulatifnya itu pasti paling besar 1, karena kan kita berbicara fungsi distribusi ya. Fungsi distribusi kan peluangnya tidak pernah lebih dari 1. Jadi ketika kita jumlahkan paling besar nilainya adalah 1, atau paling kecil ketika X-nya semakin kecil ini akan menuju 0. Jadi untuk contoh data kecelakaan tadi ya, dengan menggunakan estimasi maximum likelihood di mana kita modelkan dengan model regresi probit, ini kita bisa peroleh alfanya sebesar minus 2,02, betanya 0,3794. Jadi kalau kita substitusi ke fungsi probit tadi, ya fungsi probit kan ini alfa ditambah beta X, alfanya kan kita sudah duga nilainya sebesar ini dan betanya adalah ini. Jadi ini adalah hasil atau nilai prediksi ya, prediksi probabilitas atau prediksi laju kematian untuk masing-masing lantai dengan menggunakan fungsi probit. Jadi kalau seandainya kita ambil nilai X-nya 1, atau dengan kata lain kita ingin mengestimasi berapa besarnya peluang kematian yang berasal dari lantai 1, kita substitusi aja. X-nya kita masukkan ke sini sama dengan 1, atau sudah saya tuliskan di sini ya. Kita masukkan kalau P-nya, kalau X-nya 1, kita peroleh P minus 1,6447. Jadi kalau kita gambarkan, minus 1,6447 kan ada di sini ya. Minus 1,6447 PX itu berarti kan luas yang ada di sini ya. Kita tahu kalau misalkan kembali berbicara hipotesis dengan taraf signifikansi 5%, ketika ujinya adalah satu arah, pasti titik kritisnya adalah minus 1,64 ya. Minus 1,64, jadi artinya peluang di sini sebesar kurang lebih 5%. Ya, jadi kalau kita hitung Pi dari minus 1,64 ini adalah 0,05. Jadi artinya ada peluang sebesar 5% ya, bahwa korban yang jatuh dari lantai 1 itu akan menyebabkan kematian. Ya, dengan cara yang sama kita juga bisa mengestimasi kalau X-nya 2, 3, dan seterusnya. Nah, selain probit dan logit, itu juga ada fungsi lain di mana fungsi ini juga memungkinkan kita memodelkan proporsi yang nilainya terbatas antara 0 dan 1. Jadi selain logistik, selain fungsi probit dan logit, ada juga fungsi yang disebut complementary log-log, atau dalam hal ini kita sebut model complementary log-log dengan mengasumsikan hubungan antara Px dan X-nya itu dengan persamaan ini. Ini kita sebut complementary log-log. Kenapa disebut complementary? Karena ada istilah satu ya, komplement itu seperti kebalikan ya. Log-log karena di sini ada eksponennya 2 kali disebut log-log. Atau kalau kita ambil ruas kiri dan kanan ya, jadi kita ambil logaritma. Ruas kiri kita ambil logaritma, kemudian ruas kanan kita ambil logaritma juga. Nanti kita bisa peroleh hasil persamaan kedua yang saya tuliskan di sini ya. Jadi persamaan ini bisa kita tuliskan sebagai
log minus log 1 minus peluang sukses sama dengan alpha plus beta X. Jadi kalau kita gambarkan hubungan antara Px dengan X, dia juga membentuk seperti kurva kurva S, maksud saya kurva S. Cuman bedanya dengan probit dan logit tadi, model complementary log-log ini ada sedikit perbedaan, di mana kalau X-nya mendekati 1, ya, maka Px-nya itu akan lebih cepat. Maaf, jadi sekali lagi, jadi kalau X-nya itu cukup besar, ya, Px ini akan cepat menuju 1, ya, dia langsung cepat menuju 1, tetapi ketika X-nya kecil, Px-nya itu akan lambat menuju 0. Beda dengan probit dan logit. Kalau probit dan logit, dia akan memiliki kecepatan yang sama untuk menuju 1 maupun menuju 0. Jadi gambarnya hampir sama ya. Untuk X yang besar mendekati 1 dan untuk X yang kecil mendekati Px-nya sama dengan 0, itu memiliki kecepatan yang sama. Tapi kalau complementary log-log di sini, kalau menuju satunya itu cukup cepat ya, menuju Px sama dengan 1 itu cukup cepat, tetapi untuk menuju Px sama dengan 0 itu agak lambat ya. Jadi ini perbedaannya antara probit logit dengan complementary log-log. Selain complementary log-log, ada juga disebut model log-log. Ya, bedanya dengan complementary tadi kan ada pengurangan dengan 1 minus. Kalau yang ini 1 minusnya kita hilangkan, jadi kita hanya punya hubungan Px itu kita tuliskan sebagai fungsi eksponen dikurangi eksponen alpha plus beta X. Dengan cara yang sama, kalau kita ambil logaritma kedua ruas kanan dan kiri, kita peroleh log minus log Px sama dengan alpha plus beta X ya. Kalau kita gambarkan di sini bentuknya kebalikan dari komplementari ya. Jadi kalau komplementari itu berarti dia lebih cepat menuju ke 0 ya. Untuk kasus beta ya. Kita ambil untuk kasus beta yang sama. Di sini untuk betanya lebih besar sama dengan 0. Ya, kalau betanya lebih besar dari 0, untuk log-log ini kebalikannya. Jadi menuju 0-nya lebih cepat, tapi menuju 1-nya itu lebih lambat ya. Oke, dari sini dari ilustrasi beberapa fungsi yang saya sebutkan tadi, ada logit, kemudian ada probit, ya logit persamaannya seperti ini, kemudian ada probit yang diambil dari fungsi distribusi kumulatif normal baku, kemudian ada CLL ini singkatan dari kumulatif log-log ya, persamaannya seperti ini. Kemudian log-log seperti CLL juga atau complementary log-log, cuman 1 minusnya kita buang ya. Semua model yang tadi saya sampaikan, 4 model yang saya sampaikan, itu semuanya sama-sama memiliki hubungan linear antara variabel independen X dengan suatu fungsi G, di mana fungsi G ini kan merupakan fungsi dari proporsi binomial Px. Jadi kalau kita lihat dari semua fungsi, baik fungsi logit sampai dengan log-log, ini sebenarnya sama-sama mengasumsikan hubungan yang linear. Ya, hubungan yang linear dengan suatu fungsi Gx ya. Jadi kalau kita lihat persamaannya, ini juga alpha plus Bx, ini alpha plus Bx, ini juga alpha plus Bx, ini juga alpha plus Bx. Yang membedakan, yang menghubungkan alpha plus Bx itu tidak langsung kita hubungkan dengan proporsinya si pi-nya, tapi kita hubungkan dengan suatu perantara yang kita sebut perantaranya itu adalah fungsi Gx atau fungsi Gp ya. Di mana fungsi Gp ini kita sebut sebagai fungsi link ya. Jadi fungsi Gp ya, Gp ini kita sebut sebagai fungsi link. Ya, jadi idenya kita tidak langsung memodelkan secara linear hubungan antara X dengan pi-nya, tetapi pi-nya ini istilahnya kita transformasi terlebih dahulu dengan suatu fungsi link atau fungsi G ini, sehingga setelah kita transformasi dengan fungsi G ini, baru fungsi G ini kita hubungkan secara linear dengan variabel independen
X ya. Jadi linear ini sebenarnya lebih ke linear dalam parameter. Jadi harus ditekankan di sini bahwa hubungan linear di sini kita tekankan linear dalam parameter. Jadi ini kan sebenarnya kasus yang sederhana ya, dimana kita cuma melibatkan satu variabel independen. Kalau kita perluas ya bisa juga, kita punya dua independen berarti B2, X2 ditambah B3, X3 dan seterusnya. Ya, jadi kita juga bisa mengasumsikan bahwa hubungannya tidak hanya bergantung pada satu variabel independen, tetapi bisa lebih dari independen. Kemudian yang mau saya tekankan, linear di sini kita berbicara linear dalam parameter. Maksudnya apa? Linear dalam parameter, kita tahu yang disebut sebagai fungsi linear itu cara paling mudah adalah persamaan yang berpangkat 1. Kalau misalkan kita punya persamaan berpangkat 2, itu kan pasti sudah bukan linear lagi. Misalkan X pangkat 2, pasti tidak linear, apalagi X pangkat 3 dan seterusnya. Berarti linear dalam parameter, di sini kita berbicara bahwa betanya, parameter slope-nya itu berada dalam pangkat 1. Jelas ini linear ya. Tapi kita tidak peduli kalau X-nya tidak linear, itu tidak masalah karena kita berbicara yang linearnya dalam parameter. Jadi kalau saya punya persamaan misalkan sebelah kanannya adalah beta 1 X1 pangkat X2 ditambah beta 2 misalkan X atau misalkan E pangkat X3, ini nggak masalah ya. Karena kita berbicara betanya masih berpangkat 1, jadi linear dalam parameter. Cuman kalau kita punya misalkan E pangkat beta dikali X ditambah misalkan logaritma beta 1 kali beta 2 dikali misalkan X pangkat 2, ini jelas tidak linear dalam parameter karena betanya ini tidak lagi berpangkat 1 karena dia sudah ada fungsi perkalian, atau misalkan kita punya beta 1 pangkat beta 2, ini jelas tidak linear dalam parameter. Jadi kalau kita punya X-nya tidak linear itu tidak masalah ya, karena yang kita tekankan di sini adalah yang linear itu adalah nilai parameternya atau si betanya. Nah, semua model yang saya sampaikan di sini ini kita sebut atau kita kategorikan ke dalam model yang lebih umum, kita sebut model kelas GLM atau Generalized Linear Model, atau kalau kita pakai istilah dalam bahasa Indonesianya disebut model linear tergeneralisir ya. Oke, di sini kalau kita berbicara model GLM itu ada 3 komponen utama yang berkaitan dengan fungsi generalized linear model. Komponen yang pertama itu kita memiliki ada komponen random, di mana komponen random ini menyatakan kalau kita punya suatu variabel respon dengan data pengamatan, ini belum saya ganti ya, nanti saya ganti. Ini harusnya Y1, Y2 sampai dengan N, yang saling independen, di mana variabel respon ini bisa mengikuti berbagai macam bentuk distribusi. Jadi tidak hanya terbatas pada distribusi normal. Untuk yang kita bahas saat ini, kita berbicara GLM, di mana komponen randomnya itu mengikuti binomial. Selain binomial, ini juga bisa kita perluas lagi kalau seandainya responnya Poisson, itu juga bisa. Ya, ada model regresi sendiri, nanti kita sebut regresi Poisson. Cuman kita tidak bahas ke sana karena kan kita berbicara hanya untuk saat ini kita berbicara kalau responnya adalah variabel binomial. Kemudian komponen yang kedua, kita memiliki komponen sistematik, di mana ini komponen sistematik adalah komponen yang menyatakan di ruas sebelah kanan dari model yang kita gunakan tadi. Jadi kalau ruas sebelah kanan kan sebenarnya kita melihat variabel independen ya, yang memiliki struktur linear dalam parameter yang bisa kita tuliskan seperti ini. Ya. Jadi sekali lagi linearnya kita berbicara linear untuk parameter dari model regresi kita. Ini juga nanti saya perbaiki, ini harusnya 2 ya, beta 2, X2 dan seterusnya. Kemudian komponen yang terakhir, ini yang cukup penting di dalam GLM, kita punya fungsi link, di mana fungsi link ini adalah fungsi yang menjembatani variabel respon dengan variabel independen.
Jadi sebelum kita kaitkan si variabel respon secara langsung kepada variabel independen, kita transformasi dulu. Kita transformasi variabel responnya dengan menggunakan suatu fungsi G, sehingga fungsi G-nya ini nanti akan memiliki hubungan linear dengan variabel independennya. Ya. Jadi kita menghubungkan ekspektasi dari Y ya dengan komponen sistematiknya, di mana hubungannya ini kita kaitkan secara tidak langsung ya melalui fungsi link. Fungsi linknya kita sebut G. Nah, kalau kita perhatikan kembali dari model regresi linear, baik yang sederhana ataupun yang berganda, sebenarnya model regresi linear itu juga termasuk ke dalam kelas GLM, ya, atau masuk ke dalam kelas Generalized Linear Model. Ya, kita perhatikan saja, kita coba turunkan 3 komponen tadi ya, karena ide dari GLM itu kan memiliki 3 komponen yang tadi. Komponen random, komponen sistematik, dan fungsi link. Sekarang kalau kita perhatikan model regresi linear, ya, ini nanti saya ganti juga nih beta 2, X2, di mana kita asumsikan residualnya berdistribusi normal dengan minnya 0 dan variansinya sigma kuadrat. Pertama kita punya komponen randomnya, komponen random itu selalu mengenai variabel respon. Kita tahu bahwa karena Y-nya itu adalah kontinum, biasanya kita asumsikan distribusinya normal. Kemudian yang kedua, jelas model OLS ini memiliki komponen sistematik ya. Komponen sistematiknya kan yang ada di ruas sebelah kanan, dan jelas yang sebelah kanan juga memiliki parameter yang bersifat linear. Kemudian komponen yang ketiga kita punya fungsi link. Fungsi linknya apa di sini? Kalau untuk regresi linear, fungsi linknya itu adalah dirinya sendiri ya, karena kita langsung menghubungkan respon variabel terhadap komponen sistematik. Jadi dengan kata lain, fungsi G-nya atau fungsi linknya itu adalah ya nilai mu-nya itu sendiri. Ya, karena fungsi linknya itu sama dengan variabel respon, biasanya fungsi linknya kita sebut fungsi identitas. Ini juga salah ya, beta 2 ini beta 2. Ini juga beta 2, ini beta 2, X2. Oke, nah di sini dari keempat contoh yang tadi ya, biasanya nanti akan selalu muncul pertanyaan. Jadi fungsi mana sih yang paling baik kita gunakan di antara 4 tadi, di antara probit, logit, dan juga complementary log-log dan log-log. Biasanya kalau kita bandingkan logit dan probit saja, di sini saya berikan perbandingan hubungan antara X dan laju kematian ya. Laju kematian dari contoh yang mengenai fatality accident tadi, bisa kita lihat hasil prediksinya itu kurang lebih sama ya. Jadi pemilihan logit dan probit itu sebenarnya tidak usah terlalu dibuat pusing ya, karena umumnya logit dan probit itu sama-sama memberikan estimasi yang tidak berbeda jauh. Cuman biasanya kalau untuk di antara kedua fungsi link ini, biasanya logit itu jauh lebih sering kita gunakan karena logit ini memiliki interpretasi yang cukup baik. Karena kalau kita lihat tadi, logit itu kan bisa kita interpretasikan sebagai odds ratio atau sebagai odds. Jadi biasanya kalau kita memilih ya di antara beberapa fungsi tadi, biasanya kita cenderung memilih fungsi dengan fungsi logit atau model regresi logistik, karena model regresi logistik itu memiliki interpretasi yang mudah dipahami dalam bentuk odds ratio. Jadi lebih sering digunakan model regresi logistik ini untuk data dengan responnya binomial. Tapi sebenarnya secara umum ya kita juga bisa menggunakan complementary log-log ataupun log-log kalau seandainya kita memiliki pengetahuan di awal, kalau seandainya misalkan laju kematiannya itu berbeda ya, misalkan ketika X-nya besar atau misalkan ketika X-nya kecil. Kalau menggunakan probit dan logit,
itu kan kita asumsikan laju kematiannya sama besar ya. Jadi sama-sama cepat menuju 1 atau sama-sama cepat menuju 0. Tapi kalau misalkan kita punya hipotesis yang berbeda, katakanlah ketika X-nya besar, ternyata peluang untuk suksesnya itu lebih cepat, tapi ketika X-nya kecil, peluang suksesnya lebih kecil juga, ya, lebih lambat menuju 0, ya maka kita bisa mempertimbangkan menggunakan complementary log-log, ya, atau juga menggunakan model log-log. Nah, di sini saya berikan bagaimana cara menggunakan atau memodelkan GLM dengan menggunakan software R. Di sini menggunakan data yang sama tadi ya. Di sini yang saya berikan input floor, lantainya 1-7, kemudian banyaknya fatalitas atau banyaknya kematian. Kemudian di sini yang saya masukkan kebetulan bukan total korban dari setiap lantai, tapi yang masih hidup, ya. Tapi kan kita tahu kalau fatal ditambah dengan live, total kematian ditambah dengan yang hidup, itu kan sama dengan total korban untuk setiap lantai. Kemudian semua data ini saya masukkan ke dalam satu data frame, ya. Kemudian cara memodelkannya kita bisa menggunakan perintah GLM, fungsi GLM, ya. Ini perintah di software R untuk memodelkan model GLM. Kemudian argumennya apa? Di sini argumennya cbind. Cbind itu singkatan dari C-nya itu dari kolom. Kolom bind artinya kita menggabungkan dua vektor ke dalam matriks kolom, ya. Jadi kalau kita pandang fatal sebagai vektor, live sebagai vektor, maka cbind ini menggabungkan menjadi matriks dengan kolomnya 2, kolom pertama fatal sama live. Kemudian kita tahu yang sebelah kiri ini kan respon ya, respon variabel, kemudian kita regresikan terhadap floor, terhadap variabel X. Kemudian di sini ada argumen family. Family-nya di sini kan karena kita punya variabelnya responnya binomial. Kemudian fungsi link-nya apa? Kita juga bisa menggunakan pilihannya salah satunya identity. Ya, jadi artinya kalau identity artinya respon variabelnya kita langsung hubungkan, ya, kita langsung hubungkan dengan variabel independen. Diperoleh interceptnya sekian, ya, atau alfanya, kemudian betanya sekian, ya. Atau kalau kita tuliskan berarti kan seperti persamaan regresi linear ya. Jadi kita langsung hubungkan antara proporsi kematian dengan variabel independennya. Kemudian kalau menggunakan link logit, ya, dengan cara yang sama, cuman yang membedakan di sini kita ganti linknya sama dengan logit, kita peroleh intercept-nya ini tidak kelihatan ya. Nanti saya perbaiki. Ini betanya sebesar, kalau kita lihat persamaan betanya 0,660 ya. Ini kemudian alfanya minus 3,492 ya. Ya, karena fungsinya logit jelas persamaannya beda ya. Ini adalah persamaan logitnya. Kalau menggunakan probit, kita ganti linknya probit, kita peroleh estimasi koefisiennya. Kalau kita masukkan ke persamaan, ini adalah persamaan probit ya, sebagai persamaan dari fungsi distribusi kumulatif normal ya. Kemudian kalau complementary log-log, kita ganti linknya jadi C log-log, kita peroleh alfanya, kemudian ini betanya, tinggal kita substitusi ke hasil atau ke persamaan prediksi dari kematian untuk masing-masing lantai. Ya. Nah, itu cara pertama ya, memodelkan dengan GLM. Atau cara kedua, ini yang agak berbeda ya. Jadi kalau diperhatikan pada fungsi yang sama, kalau tadi pakai cbind-nya itu menggabungkan antara kasus sukses. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini kan sebenarnya yang dituliskan cbind adalah banyaknya kejadian sukses dan ini banyak kejadian gagal. Ya, jadi ini adalah inputnya, atau cara lain kita masukkan nilai persentasenya. Ya, persentasenya yang kita hitung adalah persentase dari kematian. Jadi kita bagi banyaknya kematian, fatalitas dibagi dengan
total korban untuk masing-masing lantai. Ini kita masukkan sebagai variabel respon, kemudian X-nya tetap floor. Cuman ketika menggunakan persen, di sini ada argumen tambahan, kita pakai weight atau sama dengan total. Ya, total ini total korban untuk masing-masing lantai, entah itu korbannya masih hidup atau entah korbannya itu sudah meninggal, ya. Dengan menggunakan perintah ini tentu akan memberikan hasil yang sama, ya. Ini hasilnya sama. Oh, ini harusnya untuk GLM logit aja ya, karena ini harus membandingkan dengan yang tadi ya, ketika menggunakan cbind. Kemudian kita juga bisa melakukan prediksi ya. Prediksi ya, kalau kita menghitung manual, prediksi itu kan sebenarnya kita menghitung nilai P to P untuk setiap nilai X dari masing-masing model tadi. Kalau menggunakan R, kita tinggal menambahkan atau menuliskan dollar fitted value untuk masing-masing model identitas, model logit, model probit, model CLL. Jadi ini ya hasilnya. Ini hasil prediksi untuk masing-masing model. Nah, kemudian ini ya contoh yang tadi saya berikan ya dengan menggunakan R itu adalah contoh di mana input datanya itu berupa tabel kontingensi. Jadi data atau kita sebut data kelompok. Jadi inputnya berupa tabel kontingensi seperti ini. Ini kan tabel kontingensi ya, 7 dikali 2 ya. Ini kan tabel kontingensi di mana ini ada tabel 7 kali 2. Ini inputnya untuk kode R yang sebelumnya tadi saya tampilkan. Nah, ada kalanya kita juga punya data yang tidak kita masukkan ke dalam bentuk tabel kontingensi, tapi merupakan dalam bentuk raw data atau data mentah, atau dalam hal ini data non kelompok ya, atau kita sebut juga ini raw data. Raw data itu adalah data di mana datanya itu kita ambil atau kita tuliskan per respon ya. Jadi contohnya gini, datanya itu adalah jadi per orang ya. Jadi ini misalkan orang pertama, ini orang kedua. Secara total kalau kita hitung semua data ini ya, semua korban dari lantai 1 sampai lantai 7 ini ada sebanyak 220. Jadi kalau data non kelompok ini artinya kita menuliskan respon untuk setiap korban, dari korban 1 sampai korban 220. Jadi kita tuliskan misalkan orang pertama, dia jatuh di lantai kedua, ternyata dia hidup. Orang kedua jatuh dari lantai 5, hidup. Atau misalkan orang ketujuh jatuh dari lantai 5, ternyata dia meninggal. Ya, dan seterusnya sampai orang ke terakhir 220, dia jatuh dari lantai 4 tapi masih hidup ya. Jadi bisa ada kalanya kita juga punya input datanya seperti ini, di mana datanya itu kita ambil per responden atau per orang ya. Kalau datanya seperti ini, di sini kita bisa menggunakan fungsi yang sama GLM, cuman input argumennya ini sedikit berbeda ya. Jadi GLM, kemudian respon variabelnya, pertama di sini kan respon variabelnya kita tuliskan sebagai outcome ya. Sebagai outcome di mana yang menjadi sukses yang mau kita lihat kan adalah sama dengan fatal. Ya, fatal. Kemudian seperti biasa kita regresikan terhadap X. Kemudian kita tuliskan, sebutkan linknya apa, kemudian datanya. Dengan cara yang sama, ini pasti akan menghasilkan estimasi parameter yang sama juga seperti yang ketika kita input datanya berupa data kelompok. Ya. Kemudian dari GLM ini juga biasanya selain kita melihat berapa besarnya alfa beta, kita juga ingin melakukan inferensial ya. Dengan kata lain kita ingin menghitung atau mengetahui apakah parameternya signifikan atau tidak. Nah, caranya di sini kita bisa menggunakan uji Wald ya. Uji Wald dengan menguji apakah suatu betanya ini sama dengan suatu konstanta yang saya sebut C. Nah, statistika ujinya ini dengan menghitung selisih antara besarnya, ini harusnya mungkin beta topi ya, beta topi, ini SE beta topi
dikurangi dengan konstanta C yang kita hipotesiskan di bawah hipotesis nihil dibagi dengan standar errornya. Nah, cara mengeluarkannya di sini masih menggunakan perintah GLM, cuman kita pakai perintah summary ya. Kemudian kita peroleh, nah kita bisa lihat langsung ke bagian output yang ini. Pertama, kita punya nilai estimasi, ini koefisien yang tadi, ini adalah alfa, ini beta. Ini linknya yang saya pakai identitas ya. Jadi ini linknya identitas. Kemudian ini standar error masing-masing alfa beta. Cuman biasanya kan kita hanya tertarik untuk melihat apakah betanya signifikan atau tidak ya. Jadi dalam hal ini SE betanya 0,01. Kemudian ini adalah nilai statistika ujinya. Kemudian ini adalah p-value-nya ya. Jadi standar error pada kolom kedua yang ini adalah nilai SE-nya. Nah, statistika Wald ini kalau N-nya besar itu dia akan mengaproksimasi distribusi normal baku ya di bawah hipotesis nihilnya itu benar ya. Jadi saya berikan lagi outputnya di sini. Output summary R itu memberikan nilai hasil statistika Wald. Jadi Z value ini adalah nilai statistika dengan menggunakan uji Wald, di mana Z value-nya ini yang diuji adalah apakah betanya sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita kembali menggunakan statistika uji tadi, berarti kalau yang diuji adalah beta sama dengan 0, berarti adalah nilai estimasinya 0,09491 dibagi dengan standar errornya. Kita peroleh 6,057. Atau kalau seandainya tadi kan secara umum statistika uji Wald itu bisa kita hipotesiskan apakah betanya sama dengan suatu konstanta tertentu. Kalau seandainya kita berteori, misalkan saya berteori bahwa betanya itu sama dengan 0,05. Ini juga bisa kita lakukan ya. Jadi dengan menggunakan nilai estimasi dari beta topi 0,0949 dikurangi dengan nilai yang kita hipotesiskan dibagi dengan standar errornya 0,01567, kita peroleh pasti nilai Z-nya berbeda ya. Nah, dengan cara yang sama seperti kita menghitung p-value, nanti kita bisa peroleh nilai p-value-nya kurang lebih 0,004 ya. Oke, saya kira itu ya pembahasan mengenai generalized linear model.